bangsa Eropa pertama yang kami temui adalah Museum Kodam 6 Mula Warman. Museum Kodam ini menjadi tempat peninggalan untuk semua barang-barang prasejarah dari masa kolonial Belanda. Hingga saat ini masih dijaga dengan baik oleh orang yang bertugas. Barang-barang peninggalannya berupa dua meriam yang dapat dilihat saat memasuki pintu masuk Kodam. Saat kita memasuki bangunan Kodam, kita dapat melihat nama-nama pangkat TNI. Terdapat juga manekin dengan seragam TNI untuk pria dan wanita. Ini adalah Garuda Sakti Kartika Eka Paksi. Kartika Eka Paksi memiliki arti yakni Kartika yang artinya bintang, Eka artinya satu, dan Paksi yang artinya burung. Makna dari Kartika Eka Paksi adalah burung gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita tinggi, yang berharap TNI Angkatan Darat yang kuat senantiasa menjunjung cita-cita yang tinggi. Ada juga peninggalan kamera yang berevolusi dari tahun ke tahun. Kemudian ada juga alat-alat untuk kesehatan dari zaman peninggalan prasejarah ini, dan terdapat timbangan serta alat anestesi tradisional. Terdapat juga mesin ketik zaman dahulu dan alat komunikasi yang berupa walkie-talkie. Di dindingnya pun tertempel medali lama. Berikutnya, ada ruang senjata yang berisikan senjata-senjata peluru. Salah satu senjatanya adalah senapan mesin US Browning M1917AI dan ada juga mandau berukuran 2 meter serta pakaian perangsang suku Dayak. Dan di sini adalah bingkai berisikan nama-nama pahlawan yang telah gugur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di Museum Kodam Mula Warman ini pun ternyata terdapat sebuah bioskop untuk menampilkan film-film bersejarah yang pernah terjadi di zaman dulu. Peninggalan bangsa Eropa kedua yang kami temui adalah Masjid Agung At-Taqwa yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Landasan Ulu, Balikpapan Kota, yang ternyata menyimpan sejarah Perang Dunia Kedua yang pernah terjadi di kota kita, Balikpapan ini. Masjid At-Taqwa ini didirikan pada zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1911. Dahulu, masjid ini berada di pesisir pantai, dan Perang Dunia Kedua membuat masjid ini terkena serangan bom udara dari tentara sekutu sehingga bangunan masjid ini hancur lebur. Namun, lantaran lokasi masjid berada di pesisir pantai, alhasil letak masjid ini dipindah ke daratan, yakni lokasi Masjid At-Taqwa saat ini. Bisa kita lihat, foto ini adalah kondisi bangunan masjid yang nampak hancur usai dihujani bom udara, yang dimana saat itu persis Balikpapan menjadi lokasi Perang Dunia Kedua. Kini, Masjid At-Taqwa telah dibangun dan dipermak sedemikian rupa. Masjid At-Taqwa memiliki 3 lantai utama yang mampu menampung jemaah sekitar 4.000 orang. Masjid At-Taqwa ini memiliki bangunan arsitektur yang mengadopsi dari gaya arsitektur Timur Tengah. Keindahan Masjid At-Taqwa ini akan terlihat lebih menarik ketika malam hari dengan adanya lampu-lampu yang menerangi, sehingga membuat masjid ini terlihat sangat bercahaya bila dilihat dari kejauhan. Peninggalan bangsa Eropa yang terakhir kami temui adalah meriam Jepang. Meriam Jepang ini merupakan peninggalan Kaigun, Angkatan Laut Jepang pada masa Perang Dunia II yang dilindungi oleh undang-undang. Meriam Jepang ini dulunya digunakan sebagai senjata pertahanan pihak Jepang terhadap pihak Belanda dalam merebutkan wilayah sumber minyak yang berada di kota Balikpapan.
Meriam ini terbuat dari logam dengan bentuk silindiris. Meriam ini juga menggambarkan bahwa kota Balikpapan pada saat Perang Dunia Kedua merupakan tempat yang strategis untuk pertahanan. Meriam Jepang ini terletak di Jalan Sultan Hasanuddin, kawasan Gunung Mariam, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kenapa namanya Gunung Mariam? Karena memang wilayah Mariam ini berada di dataran tinggi dan menghadap langsung ke Teluk Balikpapan. Di kamera.